Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Aprilia Widiawati dengan NIM 225126203 dan rekan saya. Oke, halo, nama saya Elga Waratuncana dengan NIM 225126232. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran, yaitu sistem riset pemasaran dan permintaan. Apa sih riset pemasaran itu? Riset pemasaran adalah perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang sistematis, serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran yang akan dihadapi perusahaan. Riset pemasaran sendiri memiliki tujuan, yaitu mengetahui kebutuhan konsumen, mengidentifikasi peluang pasar, mengurangi risiko keputusan bisnis, dan membantu penyusunan strategi pemasaran. Perusahaan riset dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa. Apa sih maksudnya? Perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan. Misalnya, Nielsen Media Research. Yang kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. Perusahaan ini dipekerjakan untuk melaksanakan proyek khusus. Mereka merancang studi dan melaporkan temuan. Yang ketiga, perusahaan riset spesialis lini. Perusahaan ini memberikan layanan riset yang terspesialisasi. Contoh terbaiknya adalah perusahaan layanan lapangan yang menjual jasa wawancara di lapangan kepada perusahaan lain. Berikutnya, proses riset pemasaran. Proses ini memiliki 6 langkah, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Manajer pemasaran harus berhati-hati untuk tidak mendefinisikan masalah terlalu luas atau terlalu sempit untuk riset pemasaran. Yang kedua, mengembangkan rencana riset. Untuk merancang rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan stempel, dan metode kontak. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Dan yang keempat, menganalisis informasi. Penyimpulan temuan dengan menstabulasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi. Dan yang kelima, mempresentasikan temuan. Riset mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Mereka juga harus mempertimbangkan cara untuk mempresentasikan temuan riset dalam cara yang sebisa mungkin dapat dipahami dan mendorong. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan. Manajer yang memerintahkan dilakukannya riset harus mempertimbangkan bukti. Poin berikutnya adalah mengukur produktivitas pemasaran. Ukuran pemasaran adalah sejumlah ukuran yang membantu pemasar menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kinerja pemasaran mereka. Bagaimana cara mengukurnya? Tim Amber dari London Business School menyarankan bahwa perusahaan berpikir mereka sudah mengukur kinerja pemasaran dengan baik, harus menjawab pertanyaan dengan jujur. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah Anda meneliti perilaku konsumen secara rutin? Dan mengapa konsumen berperilaku seperti itu? Dan yang kedua, apakah Anda melaporkan hasil riset ini secara kepada dewan dalam format yang terintegritas dengan ukuran pemasaran keuangan? Dan yang ketiga, dalam laporan itu, apakah Anda membandingkan hasil dengan tingkat yang telah diramalkan sebelumnya dalam rencana bisnis? Dan yang keempat, apakah Anda juga membandingkan hasil tersebut dengan tingkat yang dicapai oleh pesaing utama Anda dengan menggunakan indikator yang sama? Dan yang kelima, apakah Anda menilai kinerja jangka pendek menurut perubahan dalam aset berbasis pemasaran Anda? Lalu cara pengukuran ini menurut Ambler dibagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai peramalan dan pengukuran permintaan. Apa sih peramalan permintaan
adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada harga tertentu dalam periode tertentu. Sedangkan pengukuran permintaan adalah kegiatan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kebutuhan atau keinginan konsumen terhadap suatu produk pada waktu dan pasar tertentu. Tujuan peramalan dan pengukuran permintaan: yang pertama, mengetahui potensi pasar suatu produk. Yang kedua, membantu perusahaan merencanakan produksi. Yang ketiga, menentukan strategi pemasaran yang tepat. Dan yang keempat, mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok barang. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga produk. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, harga barang substitusi. Dan yang kelima, jumlah penduduk. Selanjutnya ada peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah memperkirakan jumlah kebutuhan pasar di masa depan berdasarkan data yang ada. Tujuannya untuk menentukan target penjualan, menyusun strategi produksi, mengurangi risiko kerugian. Selanjutnya ada metode mengukur permintaan. Untuk mengukur permintaan bisa melalui dengan cara yang pertama ada survei konsumen, yang kedua ada data penjualan sebelumnya, yang ketiga bisa melalui analisis tren pasar, dan yang terakhir bisa melalui pendapat tenaga penjual. Jadi kesimpulannya, pengukuran permintaan sangat penting untuk perusahaan supaya dapat menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Oke, di sini ada link YouTube mengenai sistem riset pemasaran dan juga peramalan mengenai pengukuran permintaan pemasaran. Happy watching! Marketing Insight akan memberikan informasi diagnostik tentang bagaimana dan mengapa meneliti pengaruh tertentu di pasar, dan apa arti hal tersebut bagi pemasar. Riset pemasaran sendiri dapat didefinisikan sebagai perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis, serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan.
informasi yang diperoleh menghasilkan kesimpulan bahwa 20% dari total responden memberikan suara sangat perlu, 53,3% untuk suara perlu, 26,7% untuk suara cukup. Artinya, lebih dari 50% responden setuju terhadap inovasi produk scrub berbentuk bubuk. Rentang harga yang cukup jauh atas rekomendasi responden memberikan informasi bahwa masing-masing konsumen memiliki kebutuhan penggunaan dan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Jika harga produk scrub bubuk sebesar Rp25.000, maka sekitar 7 dari 15 responden yang akan menggunakan atau membeli produk ini. Dengan hasil survei yang dilakukan Sapir, jika dengan harga Rp25.000 belum mencapai target konsumen, maka bisa membuat varian ukuran yang lebih beragam untuk menjangkau konsumen berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi. Contohnya seperti penjualan kaos side produk, di mana kami menyediakan 2 jenis kaos yang berbeda, sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi. Hal ini kami lakukan untuk memperbesar peluang terjualnya produk. Jadi sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.